Kalau ada orang cerdas tapi tidak punya iman, jadi tukang tipu kalau dia di pejabat. Mau lihat buktinya? Bapak Presiden 19.000 ekor sapi dipotong tiap hari. Padahal kita tidak pernah dapat sapi di MBG. Ternyata sapinya sudah jadi bubuk Reiko. Adik-adik, ini lagi musim sepak bola Piala Dunia. Sayang PSSI tidak masuk. Tahu kan Ronaldo? Tahu kan? Apa dia yang hebat? Bukan. Tapi karena Allah kasih kaki yang bisa bengkok lututnya. Mana bisa main bola kalau tidak bisa bengkok lututnya? Nah. Iya kan? Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Adik-adik, sedulur-sedulur, salah satu sebabnya kamu bisa masuk di SMA Taruna ini karena matamu normal. Bu-ibu, mau saya kasih iPhone 17? Mau? iPhone 17 2 tera. Mau ibu? Tapi begitu saya kasih ibu langsung tuli. Mana yang mau tadi? Ayo. Berarti yang mahal bukan handphone. Apa yang mahal? Telinga. Hebatnya lagi telinga, dia bisa bedakan suara istri, suara mantan. Coba bayangkan kalau tidak bisa dibedakan. Terungkap semua rahasia. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Adik-adik sekalian, ini semua yang ada di sini, salah satu nikmat Allah kasih sama kesampean karena dikasih tinggi sesuai standar. Saya dulu tablap tentara, tidak lulus gara-gara tinggi saya kurang 1 senti. Ceper. Saya protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau takdirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau kau tambah 1 senti. Iya toh. Maka kita bersyukur Alhamdulillah. Nih mata. Masya Allah. Bapak Ibu punya mata. Adik-adik sekalian, kamu bisa lulus di sini karena kamu tidak buta warna. Coba kalau tidak bisa dibedakan warna ini, Pak. Paling hebatnya lagi nih mata, Bu. Dia punya sensor pembeda. Dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Coba bapak-bapak kalau tidak bisa dibedakan mana istri, mana teman mengajar. Tak tukar-tukar istri, Pak. Iya toh? Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Nih ibu-ibu, bapak-bapak sekolah, bapak ibu kepala sekolah. Berapa banyak guru di Jawa Timur? Berapa banyak guru di Jawa Timur? Tapi hanya segelintir yang diangkat menjadi kepala sekolah. Maka kita bersyukur. Dari 6 sekolah taruna yang ada di sini, Jawa Timur, hanya 1 yang perempuan kepala sekolahnya. Maka kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Orang yang bersyukur, maka Allah selalu tambah nikmatnya. 1, poin pertama, jangan pernah berhenti bersyukur. 2, di tengah-tengah kita ini ada kepala dinas pendidikan. Tidak ada yang pernah sangka dia jadi kepala dinas di Jawa Timur. Tanya, apa pernah jadi cita-cita jadi kepala dinas, Pak? Tidak pernah. Dulu di Sulawesi Selatan dibuang. Ya, sahabat saya. Kalau beliau ngundang, selalu saya bilang siap-siap. Teman saya, Pak, dulu pilkada di Sulawesi Selatan, beliau ajudannya Pak Amin Sam. Kalah sebagai incumbent. Suaranya yang menang lebih banyak. Akhirnya lempar ke Jawa Timur. Istilah kasarnya dibuang. Buang ke Jawa Timur. Jadilah dia ajudan di Pak Dekarwo. Sudah itu menjadi kepala bagian protokol. Masuk Ibu Indar Pawarawansa, malah menjadi kepala dinas sekarang. Pernah menjadi wali kota 3 tahun lebih, Kota Batu. Tidak perlu kampanye, tidak perlu pasang baleho, tidak perlu serangan fajar.
jadi wali kota. Iya kan? Nah, kira-kira apa rahasianya? Ilmu. Ilmu. Maka adik-adik sekalian, kalau sedulur-sedulur dihina sepupumu di kampung sekarang, jangan kamu balas menghinanya. Kau sekolah yang baik, tanamkan kedisiplinan, karakter yang baik, hakul yakin, 10-15 tahun yang akan datang sepupumu yang menghina kamu, dia akan datang dengan hormat kepadamu. Saya pernah rasakan. Saya keluar dari kelas waktu kuliah, ditunjuk saya sama seniorku. Apa dia bilang? Ndak malu-malu kau Dasat, semua bajumu cakar. Cakar itu baju rombengan. Di Sulawesi cakar namanya cap karung. Nah tuh, kalau di toko baju baru 100.000 satu, ini 100.000 5 masih bisa ditawar. Cakar namanya. Sampai sekarang saya masih langganan di pasar Tok Dopuli. Sampai sekarang masih langganan. Dia hina saya, ndak malu kau, baju bekas semua kau pakai. Saya tidak balas, saya tidak tersinggung. Saya hanya berdoa, ya Allah berikan saya umur panjang supaya saya bisa berbuat baik sama orang ini. Alhamdulillah, beberapa tahun terakhir yang menghina saya itu selalu saya kasih zakat. Maka adik-adik sekalian, kau tidak percaya lagi, kau tengok ini mukaku. Ibu-ibu tengok ini wajah saya. Tidak ada model, hitam, jelek, pesek, ceper. Tidak ada, lebih gagah kalian semua. Tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Ibu mau foto semua sama saya toh? Apa karena saya cakep? Tidak, karena Allah titipkan namanya ilmu. Saya tidak ada nama aku di sini. Oh ada. Kau tengok itu nama saya. Cuma kurang gelarnya satu. Ada di depannya doktor. Sekarang ada. Oh iya, saya salah lihat. Masih kurang satu. Namanya asesor profesor. Saya sudah asesor profesor sekarang. Sedikit lagi jadi profesor penuh. Rahasianya ilmu. Maka adik-adik sekalian, kamu datang ke sini, jangan sia-siakan masa mudamu. Di sini ditempa disiplin. Apa hebatnya kau sekolah di sini? Dengar ini emak-emak yang lihat ini, anaknya sekolah di sini. Apa kehebatannya? Satu, sudah jelas makannya halal. Kalau di luar belum tentu halal makanannya. Ini sudah nyata-nyata halal. Yang kedua, seingat saya diberitahu sama Pak Kadis, insya Allah salatnya berjamaah. Kalau di rumah belum tentu dia salat subuh. Di sini salatnya berjamaah. Yang ketiga, insya Allah di sini dia punya semangat humanis, punya kepekaan sosial. Kenapa? Satu barak berapa orang? Berapa banyak anak-anak sekarang rusak karena satu anak satu kamar. Ini cara mendidik anak yang keliru. Satu anak satu kamar. Akhirnya apa? Dia berzina melalui WhatsApp, video call. Hai guys. Coba lihat bibirmu dek. Sudah itu dia bilang turun-turun sedikit. Kalau di sini ada begitu di sini? Tak ada. Coba hebatnya lagi di sini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, satu yang menderita, satu barak ikut merasakan. Coba hasilnya mendidik anak yang satu kamar satu anak. Mereka tidak punya tenggang rasa. Sampai di rumahnya ambil makan. Sudah itu masuk kamar. Makan sambil scroll. Tidak pernah kontak dengan saudaranya. Akhirnya gara-gara laptop, gara-gara HP, mereka bertengkar. Tidak punya tenggang rasa. Anak-anak di sini punya tenggang rasa. Yang keempat, mereka punya silaturahmi. Ini 600 anak-anak kita di sini. Ada yang dari Papua, ada dari Sulawesi, ada dari Maluku, dari Sabang sampai Merauke. Dan hakul yakin tidak mungkin tidak ada yang jadi pejabat insya Allah. Maka begitu jadi pejabat seangkatannya, Mas,
tolongin gue dong. Nah, jaringan namanya, connecting people. Iya. Dan orang yang kaya, orang yang banyak temannya. Buktinya saya. Bu, saya tidak banyak uang, tapi banyak temanku. Temanku banyak uangnya. Itu semua teman. Maka adik-adik sekalian, kalian ini bersaudara. Lalu ada yang bilang, tapi di sini Ustadz kita masih mau tidur dikasih bangun. Lagi asik-asiknya latihan fisik. Itu ingat kata lagunya Omai Rama. Apa lagu-lagunya Omai Rama? Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian berbahagia. Itu. Di sini kamu dibatasi, tapi percaya tujuannya kebaikan. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, orang yang berilmu, janji Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat di antara kalian orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Iman dulu baru ilmu. Dua paket yang tidak bisa dipisahkan. Mantan Presiden Republik Indonesia B.J. Habibie mengemukakan dua istilah, imtak imtek. Iman dan takwa, ilmu dan teknologi. Tidak bisa dipisah. Kalau ada orang cerdas tapi tidak punya iman, jadi tukang tipu kalau dia di pejabat. Mau lihat buktinya? Bapak Presiden 19.000 ekor sapi dipotong tiap hari. Padahal kita tidak pernah dapat sapi di MBG. Ternyata sapinya sudah jadi bubuk Reiko. Ya, maka alhamdulillah di sekolah ini selain diajarkan ilmu, saya dengar ini diajarkan khusus binaan tentang laut, kelautan, maka juga diajar karakter disiplin, karakter jujur, moralitas. Insya Allah kalian ini kan diajar sama Angkatan Laut ya. Ibu-ibu tahu tagline Angkatan Laut? Dia bilang, apa itu Pak? Angkatan Laut apa? Jaya apa? Nah, di laut kami jaya, di darat kami buaya, di rumah tak berdaya. Ya, maka adik-adik sekalian, kamu belajar dengan baik. Tidak ada orang kalau dia punya iman dan ilmu sengsara hidupnya. Coba lihat, iman, ilmu. Nggak usah contoh yang jauh-jauh deh. Das Atlatif. Kenapa saya bisa sampai di sini? Karena ilmu. Itulah sebabnya Imam Ali ditanya, kenapa kau pilih ilmu daripada harta? Dengan ilmu kau dapat harta, dengan harta belum tentu dapat ilmu. Maka adik-adik sekalian, ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kamu bisa sekolah di sini. Tinggal buktikan kepada orang tuamu, tidak sia-sia orang tuamu menyekolahkan di sini, dan kamu juga tidak Sia-sia latih fisik dan mental. Insya Allah masa depanmu lebih baik. 3. Yang keempat, suatu kali Nabi panggil Umar bin Khattab dengan Ali bin Abi Thalib. Umar ini termasuk golongan Khurafaur Rasyidin, orang sahabat utama Nabi. Umar ini, Ali bin Abi Thalib, Umar ini sahabat Nabi yang dijamin pasti masuk surga. Coba adik-adik sekalian, 10 golongan orang kata Nabi pasti masuk surga. Satu diantaranya Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib, sepupu satu kalinya Nabi. Ali bin Abi Thalib itu anak mantunya Nabi. Kenapa? Anaknya Nabi Fatimah As-Zahra menikah dengan sepupu sekalinya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ketika kejadian hijrah, Nabi panggil Ali. Waktu itu Ali bin Abi Thalib umurnya 13 tahun,
Ali, kau tinggal di tempat tidurku, pakai ini selimutku, selimut Nabi warna hijau. Pakai ini. Tujuannya apa? Menggantikan posisi Nabi. Kalau mengganti kepala dinas, banyak yang mau. Tapi mengganti mati, karena kan rumahnya Nabi mau diserang, Ali disuruh menyamar sebagai Nabi. Itu artinya secara signifikan, secara implisit, secara tidak langsung, Ali diperintah untuk mengganti posisi Nabi diserang. Ali bin Abi Thalib sama Umar dipanggil sama Nabi. Ya Umar, Ali, besok-besok ada orang dari Yaman bernama Uwais Al-Qarni. Kalau kau ketemu dia, mintalah didoakan oleh dia agar dosa-dosamu diampuni dan kamu gampang masuk surga. Padahal sudah Nabi bicara dan Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab sudah dijamin masuk surga, tapi Nabi minta kau doakan oleh Uwais Al-Qarni. Berlalulah waktu. Uwais Al-Qarni ini hidup di Yaman. Dia anak muda, punya penyakit kulit, Bu. Ada ibu, bapak, adik-adik mungkin lihat di medsos atau di media, penyakit kulit yang berwarna-warna putih kulitnya. Urni putih tidak normal, belang-belang. Itu penyakitnya Uwais Al-Qarni. Dia selalu mau ketemu Nabi karena dari Yaman, mau selalu ketemu Nabi di Madinah, tapi tidak punya waktu. Kenapa? Karena Uwais Al-Qarni mengurus ibunya yang lagi sakit lumpuh, tuli, buta. Dia urus ibunya. Suatu ketika ibunya panggil Uwais, "Nak, saya mau sekali haji." Waktu itu untuk kelas ekonomi kehidupan Uwais dan ibunya tidak mungkin bisa menunaikan ibadah haji. Kenapa? Uwais orang miskin, tidak punya onta, tidak punya buru yang bisa memikulnya. Mendengar permintaan ibunya ini, Uwais Al-Qarni kemudian membeli anak lembu. Lembu itu, Pak, adiknya sapi, kakaknya kambing. Lembu. Maka dia beli anak lembu. Lalu apa yang dia kerjakan? Dia bikinkan kandang di atas bukit. Kerjanya apa Uwais? Dia ambil itu anak lembu, Pak. Dia pikul. Naik turun bukit, turun, naik. Satu kampung menganggap Uwais sudah gila. Kenapa anak lembu naik turun bukit? Untuk apa? 8 bulan berlaku. Akhirnya lembu ini beratnya menjadi ratusan kilogram dan kuat juga fisiknya. Uwais Al-Qarni menjadi kuat dan kekar. 8 bulan kemudian musim haji tiba. Maka Uwais Al-Qarni mengambil ibunya, menggendong ibunya menunaikan ibadah haji dari Yaman ke Mekah kurang lebih 1000 kilometer. Kira-kira kalau 1000 kilometer dari mana ke mana ya? Jakarta ke Malang. Dan waktu itu, Dek, kalau Jakarta ke Malang, Pak, masih enak. Ada warung kopi, bisa mampir. Ada rest area, bisa mampir makan mie kuah. Zaman itu padang pasir dari Yaman ke Mekah. Dia pikul ibunya. Sampailah dia Mekah. Ketika beliau tawaf, apa doanya Uwais Al-Qarni? Ya Allah, ampuni dosa ibu saya, maafkan dosa ibu saya, masukkan dia surga tanpa hisab. Dia dengarlah ibunya doanya anaknya. Dia dengar, kok dia tidak doakan dirinya? Ibunya lalu bertanya, wahai anakku, kenapa kau tidak doakan dirimu? Engkau hanya mendoakan saya. Apa jawaban Uwais Al-Qarni? Bu, kalau ibu masuk surga, maka saya pun insya Allah mendapat ridhomu. Bukankah ridha Allah berada pada ridha orang tua? Itulah Uwais Al-Qarni.
Pesan moralnya adik-adik sekalian, setelah kamu cerdas dan beriman, punya karakter birrul walidain, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Di dunia ini, lihat orang-orang sukses, lihat orang-orang yang memuliakan orang tuanya, pasti dia diberikan kejayaan dunia dan akhirat. Sayangnya anak-anak kita sekarang lebih sopan sama pacarnya daripada orang tuanya. Baru 2 bulan pacaran sudah panggil papi mami. Kalau ibunya jabat tangan mau pergi sekolah, dia ndak jabat tangan. Ibu-ibu kalau keluar rumah anaknya jabat tangan apa ndak, Bu? Jabat tangan. Tapi saya ndak yakin dia cium. Dia cuma sliding. Cium tangan itu dek begini. Tapi sampean kalau jabat tangan ibu, Pak, sekali cowoknya, Kak. Ayo, ini ada dek putri yang di atas, dek, Taruni, jangan kau percaya ini cowok dibawa. Tukang tipu ini kalau dia lagi jatuh cinta. Dengar baik-baik, termasuk ibu-ibu guru, jangan percaya laki-laki. Selama dia jatuh cinta, jangan percaya. Kalau dia bilang saya proses perceraian, jangan percaya sebelum ada akte cerainya. Selama dia baru bilang saya sudah proses, jangan percaya. Adik-adik Taruni, ini mulut-mulut berbisa kalau dia lagi jatuh cinta. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, hujan aja kau lari. Ayo, jangan percaya. Dek, Islam mengharamkan pacaran. Pacaran syar'i, pret. Mana ada pacaran syar'i? Tidak ada itu. Tidak ada. Adik-adik percaya ini. Selama kamu belum terlibat pacaran, lindungi dirimu dari godaan setan. Kalau kalian percaya pacaran, percaya perempuan paling rugi. Tidak ada ruginya laki-laki. Dengar itu. Dia bawalah kau dek, kita pergi jalan-jalan ya. Kemana? Pergi lihat-lihat bulan. Jauh betul kau pergi lihat bulan. Biar di rumahmu buka pintu kau sudah buka lihat, bisa lihat bulan. Pergilah lihat bulan ke Kota Malang, ke Batu, ke Puncak, sewa villa berdua. Kalau kau sudah berdua, dedek, dengar, jangan kau ketawa. Saya serius ini. Kalau kau sudah berdua dalam satu kamar, itu ibarat orang Bugis bilang, coki pasi tongkok bale. Artinya apa? Kucing satu tutup dengan ikan. Siapa yang jadi korban? Ikan. Maka pertama dia bilang, coba lihat tanganmu dek. Halus betul. Kata ceweknya, tentu dong anak mami. Beh, kau diakali sudah itu. Pertama pergi lihat-lihat bulan. Pulang dari lihat bulan, tidak datang bulan. Siapa yang rugi? Ayo adek, jawab dulu. Ketika kau sudah satu kamar dengan laki-laki, siapa yang lepas yang paling berharga? Perempuan. Siapa yang rugi? Perempuan. Lama-lama siapa yang tidak haid? Perempuan. Siapa yang bengkak itunya? Perempuan. Karena membengkak berbulan-bulan malu, berhari-hari tidak sekolah, siapa yang dipecat? Perempuan. Kemudian pergi ke dukun palsu. Siapa yang ke dukun palsu? Perempuan. Siapa yang pendarahan? Perempuan. Siapa yang mati melahirkan? Perempuan. Kamu sudah masuk kubur, dia punya pacar baru. Maka adik-adik sekalian, jangan pacaran. Tidak ada itu pacaran. Lihat orang-orang yang dari kecilnya dia pelihara dirinya, serius menuntut ilmu, tidak kenal-kenal pacaran, dia akan sukses dan perempuan ngantri mencarinya. Kalian ini adik-adik sekalian, tidak usah kau galau soal perempuan. Ingat saja Al-Quran, laki-laki baik-baik akan dinikahkan jodoh dengan perempuan baik-baik. Wanita baik-baik akan mendapat jodoh laki-laki baik-baik.
wanita pezina tidak akan menikah kecuali dengan laki-laki pezina, dan begitu seterusnya. Maka adik-adik sekalian, tidak usah kau pacaran. Lebih kau konsentrasi, benahi dirimu. Seperti akhlaknya Uwais Al-Qarni memuliakan orang tua. Ini anak-anak kita, waduh, sopan betul kalau sama pacarnya. Dinasehati sama bapaknya, ini cewek apa, kata, jadul pak, itu kan dulu. Sekalinya cowoknya terserah abang aja deh. Beleng-beleng. Ya. Poin yang ke-5 yang saya ingin sampaikan. Adik-adik sekalian, ada lagi sahabat Nabi. Namanya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini aslinya orang Persia. Sekarang negaranya namanya Iran. Ya. Dia proses cari Tuhan. Dia lari tinggalkan kampungnya. Lalu dia ketemu dengan pendeta. Lalu bersahabat dengan pendeta. Lama-lama bersahabat dengan pendeta, awalnya agamanya Majusi, penyembah api. Lalu dia lihat, ini agama tidak masuk akal, masa api disembahnya. Lalu dia berkata, saudaraku, ini sedekah dari saya. Nabi ambil 1 butir. Lalu begitu dia makan, dia tanya lagi, apa ini? Sedekah. Lalu Nabi meletakkan kembali, tidak jadi dimakannya. Salman punya kesimpulan, tanda kedua masuk, tidak makan sedekah. Besoknya datang lagi bawa kurma 1 piring. Dia bilang, saudaraku, ini hadiah dari saya, silahkan mencicipi. Nabi mendengar hadiah, Nabi pun mencicipinya. Salman Al-Farisi berkata, masuk tanda ketiga, dia makan hadiah. Nah, tentu pertanyaan, ibu-ibu guru, apa perbedaan sedekah dengan hadiah? Tidak usah saya tunjuk, karena kalau saya tunjuk pasti ada yang malu. Sudah berapa tahun kita menjadi Islam, tapi belum bisa bedakan apa itu sedekah, apa itu hadiah. Begini, tidak usah teori, supaya gampang. Kalau saya memberikan kepada Ibu Indar Parawansa, namanya hadiah. Kalau Ibu Indar Parawansa kasih ke saya, namanya sedekah. Jelas? Adik-adik tahu Yusuf Kalla? Tahu? Kalau Yusuf Kalla ngasih ke saya, itulah yang disebut sedekah. Kalau saya memberikan kepada Yusuf Kalla, itu yang disebut hadiah. Beda sogo. Sogo ada perjanjian, ada transaksi. Misalnya sekarang mau penerimaan siswa baru. Ditelepon kepala sekolah, kalau bisa anak saya titip 1 bu, nanti kalau lulus ini ada apa-apa. Itu sogo namanya. Nah, Salman Al-Farisi mencari lagi tanda yang keempat, ada hitam di belakangnya. Dia nunggu-nunggu, dan Nabi tahu ini orang menyelidiki saya. Maka Nabi dengan sengaja, dia seolah-olah dia jatuhkan jubahnya, lalu terbuka agar dia bilang, dilihat, ada tanda hitam. Inilah. Lalu Salman Al-Farisi mengatakan diri, ya Muhammad, saya masuk Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa prestasinya Salman Al-Farisi dalam Islam? 1, kalau adik-adik belajar sejarah peperangan yang pernah dilewati Nabi, 1 diantaranya prestasinya Salman Al-Farisi adalah perang Khandak, atau kita sebut dengan perang Farid. Apa prestasinya? Waktu itu Madinah mau diserang oleh kafir Quraisy dari Mekah. Mau disambut perang di Madinah, Nabi katakan bisa korban anak-anak dan istri kita. Kalau kita keluar, masalah ditinggal kota. Maka Salman Al-Farisi punya usul. Ya Rasulullah, saya pernah melihat orang Persia untuk berperang dibikin farid. Maka dibikinlah farid yang mengelilingi kota Madinah, yang pada saat orang kafir Quraisy datang, mereka terkaget. Tidak bisa kita masuk. Kenapa? Ada farid menghadangi. Itulah perang Salman Al-Farisi idenya, sehingga waktu itu Madinah terlepas dan Nabi menang tanpa peperangan. Idenya Salman Al-Farisi, anak muda yang cerdas. Maka adik-adik sekalian,
temukan penemuan baru di tempat ini. Temukan penemuan di tempat ini supaya kau punya prestasi. Nah, kalau punya prestasi biasanya masuk universitas negeri dengan jalur prestasi. Itu biasanya karena ada penemuan. Apalagi Salman Al-Farisi hebatnya. Salman Al-Farisi pernah mencintai seorang perempuan. Tapi dia tidak mau pacaran. Mau langsung melamar. Orang Madinah. Lalu dia panggil temannya. Namanya Abu Darda. Abu Darda sekarang kira-kira kalau di sini Pak Riz ketua HIPMI. Orang kaya yang masih muda, kaya dia. Orang kaya di Madinah. Maka Nabi persaudarakan dia. Apa kata Nabi? Abu Darda, saya persaudarakan kamu dengan Salman Al-Farisi karena Allah. Karena kamu penduduk, anggaplah kamu orang Surabaya, kamu penduduk lokal, semua kebutuhannya Salman Al-Farisi kamu harus bantu. Maka datanglah Salman Al-Farisi kepada sahabatnya itu. Saudaraku, saya mau menikah. Ada perempuan saya suka orang Surabaya. Anggaplah anggap. Karena kamu orang Surabaya, temani saya pergi melamar, sahabat. Pergilah dia melamar antara Salman Al-Farisi ditemani oleh Abu Darda. Sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata bapak gadis itu, "Tal, masuk." Abu Darda bercerita, "Tuan, ini Salman Al-Farisi, anak muda yang dicintai Rasulullah, bersahabat karena Allah. Saya diminta menemani beliau untuk melamar anak gadismu. Bagaimana menurut bapak?" Kata bapaknya, "Tunggu dulu. Saya tanya dulu anak gadis saya." Masuklah bapaknya. "Nak, kau tengok itu dua cowok di luar. Kamu tahu?" "Oh, itu Abu Darda, siapa yang tidak tahu? Dia anak muda yang kaya." "Itu temannya, namanya Salman Al-Farisi. Dia lamar kamu. Menurutmu bagaimana?" Apa jawaban anak gadis ini? "Pak, kalau Abu Darda yang melamar saya terima. Tapi kalau itu si Salman Al-Farisi, tidak jelas." Adik-adik, bagaimana perasaanmu kira-kira? Dibawa teman untuk mewakili kita sebagai juru bicara, justru dia yang disenang. Kalau saya kira-kira saya tahu begini, saya tidak kasih ikut, kau bikin sial. Keluar orang tuanya. "Menurut anak saya, kalau kamu yang lamar, dia mau. Tapi kalau ini saudaramu Salman Al-Farisi, anak saya menolak." Kira-kira bagaimana reaksinya Salman? Subhanallah. Salman Al-Farisi lalu berkata kepada Abu Darda, "Dia sayang sama kamu. Semua ini perlengkapan yang saya sudah siapkan. Lamar dia. Saya hadiahkan ini semua perlengkapanku untuk menikah kamu." Inilah yang disebut berteman, bertemu dan berpisah karena Allah. Maka adik-adik sekalian, kalian yang bersaudara di sini, bertemu, berpisah karena Allah. Teman itu menentukan. Kalau kamu berteman dengan tukang tipu, lambat laun kau juga akan tertular tukang tipu. Kalau kamu berteman sama perokok, 90% lambat laun kau juga jadi perokok. Dengar ini, mumpung saya ingat. Bapak-bapak guru, jangan sampai anak dilarang merokok. Awas kalau saya dapat kamu merokok, saya kasih makan kau rokok dengan bungkusnya. 10 menit kemudian istirahat, bapak guru keluar merokok. Jangan sampai terjadi seperti itu. Keteladanan. Mendidik anak itu, Pak, bukan dari lisan, tapi keteladanan yang paling utama. Jangan sampai anak disuruh disiplin, gurunya tidak disiplin. Jangan sampai anak disuruh bicara santun, gurunya tidak santun. Marah-marah sama muridnya, keluar semua kebun binatang di mulut. "Memang kau kurang ngajar ya, selama ini saya kasih tahu." Itu apa yang mau dicontoh dengan kata kasar? Saya dosen, Pak. Bedanya bapak mengajar anak SMA. Saya dosen, tamatan SMA saya ajar. Kalau saya marah sama anak mahasiswa saya tidak perlu kasar. Ada cewek datang, pakaiannya tidak santun, saya tegur, "Dek, kamu cantik sekali pakaian begitu, tapi kau siksa saya." "Maksudnya apa, Ustadz?" "Kau hilangkan hafalanku." "Kenapa bisa?" "Ya saya tengok terus kau."
Kenapa Bapak lihat barang bagus? Makanya Dek, karena kau mengganggu konsentrasi saya, di luar saja Dek ya, nanti selesai pelajaran baru kau masuk. Dia tidak tersinggung. Coba kalau saya kasar, bodoh ini, kenapa kau pakai begitu? Itu haram, keluar kau dari sini. Dia dendam sampai kita mati. Adik-adik terlambat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Buka. Jam berapa masuk Dek? Jam 10.00. Sekarang jam berapa Dek? 10.20. Kalau begitu kamu terlambat. Jadi insya Allah selesai pelajaran baru kita ketemu. Tunggu aja di luar dulu Dek ya. Kamu melanggar. Minggu depan lagi masuk. Tidak perlu sanksi, menerapkan sanksi. Tidak perlu kasar. Coba kalau saya kasar. Goblok memang kamu. Saya kan sudah bilang jam 10 kau masuk. Keluar kau di situ. Anjing ini. Oh, begitu dia keluar, dia kasih kempes ban mobil Pak. Malam hari dia tunggu kita di begal. Maka tegas tidak berarti kasar. Jangan sampai kita mendidik anaknya orang menjadi karakter yang kasar mulutnya. Karena tidak ada orang tidak senang orang yang santun, sebaliknya tidak ada orang yang tidak senang tidak ada orang yang senang orang yang kasar mulutnya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kembali kepada Salman Al-Farisi. Adik-adik sekalian, ada 7 golongan orang yang dilindungi di padang mahsyar kelak. Satu di antara mereka yang 7 itu adalah mereka yang bertemu dan berpisah karena Allah. Maka saya anjurkan kepada adik-adik sekalian, hati-hati memilih teman. Ibu-ibu hati-hati memilih teman grup WhatsApp. Adik-adik sekalian hati-hati memilih grup-grup WhatsApp. Kenapa? Teman itu bisa menentukan karakter kita. Coba lihat contoh, Nabi kasih contoh yang paling cantik. Apabila engkau berteman dengan penjual parfum, kalau kau tidak dapat parfumnya, kamu dapat bau wanginya. Sebaliknya, kalau kau berteman dengan pandai besi, kalau kau tidak kena apinya, kau dapat bara panasnya. Contoh lagi. Ibu-ibu, adik-adik, tahu kulit kambing? Tahu kulit kambing? Itu kulit kambing dianggap najis. Ya kan? Tidak ada yang mau cium. Tapi begitu bertemu dengan Quran. Bertemu dengan Quran. Maka dia menjadi pembungkus Quran. Kulit kambing yang tadi orang jijik. Akhirnya kulit kambing karena ketemu Quran dicium setiap mau dibaca. Selesai dibaca dicium lagi. Disimpan di tempat yang tinggi. Kenapa? Kambing menjadi mulia karena berteman dengan kitab suci. Sebaliknya kulit kambing ketemu derum. Tahu derum? Ketemu kulit kambing jadi bedu. Tiap saat dipukul. Kenapa? Salah memilih teman. Maka adik-adik hati-hati memilih teman. Kalau kamu berteman orang-orang yang kasar, lambat laun kau juga akan tertular. Kalau kamu berteman dengan orang yang rajin sholat, maka lambat laun kamu akan ketularan dengan sholatnya. Contoh paling konkret, ketemu saya dengan Pak Kadis pendidikan ke sini, maka yang terjadi adalah tablik akbar. Enggak mungkin saya bilang, Pak Kadis, bawa saya dulu di panti pijat mana yang paling enak di sini. Enggak mungkin. Maka yang diajak kepada kebaikan, maka bertemanlah dengan orang-orang baik. Insya Allah kebaikannya akan menular kepada dirimu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, akhirnya ini saja tausiah kita. Kita tutup pepatah yang disampaikan oleh Nabi. Hadis yang disampaikan oleh Nabi. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menghendaki dunianya, hendaklah dengan berilmu pengetahuan. Wa man aradal akhirat. Siapa yang menghendaki akhiratnya, hendaklah dengan berilmu pengetahuan. Wa man aradahuma. Dan siapa yang mendaki dunia dan akhiratnya, fa'alaihi bil ilmi, dengan ilmu pengetahuan. Artinya mau sukses dunia dan akhirat, utamakan punya ilmu pengetahuan. Sehingga orang bule mengatakan knowledge is the best belong. Ilmu pengetahuan adalah harta yang paling berharga sepanjang zaman. Insya Allah. Saya doakan adik-adik sekalian terwujud segala cita-cita dan harapannya. Menjadi permata hati orang tua. Dan orang tua yang menyekolahkan anaknya di sini, insya Allah anaknya menjadi soleh dan soleha, menjadi harapan investasi dunia dan akhirat.
dan guru-guru yang mengajar di sini, insya Allah anak didiknya menjadi amal jariah, anak yang soleh dan soleha, dan ilmu yang bermanfaat. Demikian usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.